Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi syrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Kali ini saya akan menjelaskan aspek selanjutnya di dalam sistematik evaluasi proyek, yaitu aspek lingkungan. Nah, aspek lingkungan ini adalah salah satu nanti yang harus diuji kelayakannya di dalam kita mau merencanakan sebuah proyek. Baik, kita akan melangkah ke slide selanjutnya. Jadi pengertian dari Kazmir dan Jakfar ini 2012 ya. Jadi aspek lingkungan itu apa? Jadi aspek lingkungan hidup adalah salah satu aspek yang urgent untuk dikaji sebelum bisnis mulai melakukan investasinya. Jadi kajian lingkungan yang akan dilaksanakan bertujuan untuk mengestimasi akibat yang mungkin timbul sebagai konsekuensi logis adanya penanaman modal investasi untuk kegiatan suatu proyek. Baik itu berdampak mungkin negatif ataupun juga berdampak positif. Nah, terjadinya dampak lingkungan hidup merupakan perubahan yang terjadi pada suatu lingkungan dari bentuk asalnya. Misalnya terjadi perubahan fisika, kimia, biologi, mungkin juga kelembagaan, adat istiadat, ekonomi, ataupun sosial. Juga lokal wisdom setempat. Nah, perubahan yang terjadi pada lingkungan tersebut apabila tidak ada antisipasi dari awal proyek akan berdampak pada kerusakan tatanan yang sudah mapan sebelumnya. Nah, dampak itu terjadi baik terhadap flora dan fauna kita maupun juga manusia sendiri. Nah, kegiatan investasi, bisnis atau usaha akan berpengaruh pada perubahan komponen lingkungan hidup secara otomatis, yaitu dengan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan sebelumnya, seperti terjadi mungkin pada tanah yang tercemar, atau hutan, terus air, udara, dan juga manusia. Nah, aspek lingkungan hidup ini menganalisis apa yang paling dibutuhkan pada saat ini, dan ini dijelaskan oleh Priapstanto tahun 2013. Hal ini dikarenakan setiap proyek yang dilakukan akan berdampak besar terhadap lingkungan hidup yang ada di sekitar proyek, baik terhadap darat, air, dan udara yang pada akhirnya berdampak terhadap kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lain di sekitarnya. Nah, menurut Priamstanto, jadi mengenai AMDAL ya, jadi analisis, dan ini juga kaitannya dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi aspek lingkungan hidup ini salah satu aspek yang sangat penting untuk ditelaah ya sebelum ke suatu kegiatan investasi, bisnis atau usaha yang dilaksanakan. Dan penelitian mengenai aspek lingkungan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dalam investasi ataupun usaha harus dilakukan. Baik mungkin dampak negatif maupun positif. Nah, dampak terhadap lingkungan yang terjadi adalah adanya perubahan pada lingkungan hidup dari bentuk aslinya seperti perubahan fisik, kimia, dan biologi atau sosial. Kalau menurut Kazmir dan Jafar, jadi definisi lain dari analisis dampak lingkungan adalah suatu teknik untuk melakukan analisis apakah kegiatan proyek, investasi, bisnis atau usaha yang direncanakan untuk dijalankan ini akan mencerminkan lingkungan atau tidak. Dan jika iya, kayak itu, maka diberikan jalan alternatif pencegahannya. Nah, dalam aspek lingkungan ini akan menganalisis dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari usaha, mungkin pembesaran ikan lele, mungkin juga pembesaran ikan gurame terhadap lingkungan sekitar.
Jadi sehingga perlindungan lingkungan yang bertujuan untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang sehat, baik itu juga di masa sekarang maupun mendatang, diperlukan upaya yang tepat. Terutama dalam beberapa hal antara lain satu, ini inventarisasi situasi lingkungan saat ini. Dan yang kedua, ini adalah lembaga atau organisasi yang khusus menangani masalah lingkungan baik di daerah pusat, kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup, maupun di daerah-daerah. Nah, utamanya dalam menentukan penyimpangan, jadi penyimpangan atau mungkin denda, kepada siapa denda harus dibayarkan, serta membuat laporan tahunan tentang situasi kualitas lingkungan setiap tahunnya. Dan yang ketiga, cara penyelesaian problem atau masalah dalam ini secara ilmiah, terencana, dan politis. Dan yang keempat, juga evaluasi secara berkesinambungan terhadap program-program lingkungan serta persyaratan pembangunan proyek hendaknya memperhatikan kriteria dampak sosial ekonomis. Jadi dampak sosial ekonomis proyek dan dampak terhadap lingkungan hidup. Nah, berbagai kebijakan atau policy yang baik untuk mengelola lingkungan hidup dapat ditempuh dan ditujukan pada keadaan udara, mungkin juga air, tanah, serta segala racun di dalam lingkungan. Demikian pula perlu juga dipikirkan hal yang menyangkut pemukiman juga, sumber daya, ekologi, energi baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Baik, ini mungkin sedikit ya yang saya bisa paparkan mengenai aspek lingkungan dan kalian bisa mencari literatur-literatur lain. Semoga akan menambah wawasan kita mengenai aspek lingkungan ini dalam hal kita sebelum merencanakan sebuah proyek. Terima kasih atas perhatian kalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.